Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep sederhana, simple tapi enak banget. Untuk kalian yang suka dengan jamur enoki, sekarang kita bisa olah jamur enoki dimasak seperti ini, enak banget. Gimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahan yang akan kita gunakan? Simak terus ya videonya. Di sini kita mau bikin bumbu halusnya dulu ya, teman-teman. Saya mau blender aja. Kalau teman-teman mau pakai chopper silakan, mau diulek juga silahkan ya. 4 siung bawang putih sudah saya potong kecil-kecil biar ngeblendernya itu gampang. Dan 6 siung bawang merah sudah dipotong-potong juga. 2 sampai 3 cabai merah keriting karena nggak terlalu pedas ya teman-teman, biar anak-anak juga bisa makan. Kita haluskan seperti ini. Jika sudah halus, kita sisihkan sejenak ya. Kita mau lanjut di bahan yang lainnya yang akan kita gunakan. Saya di sini pakai pakcoy. Pakcoynya itu secukupnya saja ya teman-teman. Kita potong-potong. Setelah itu, jika sudah dipotong, kita sisihkan sejenak. Lanjut ke bahan yang lainnya. Ini bahan utamanya. Saya pakai jamur enoki. Saya pakai yang bungkus kecil yang seperti ini ya teman-teman. Pakainya 2 bungkus. Kita buang terlebih dahulu akarnya. Kita keluarkan jamur enokinya dari bungkusnya. Begitu juga dengan yang kedua ya teman-teman. Kita buang akarnya. Lalu setelah itu, jika sudah, kita akan lanjut lagi nih di bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan. Tapi sebelumnya jamur enokinya ini kita sisihkan sejenak ya. Kita taruh atau kita letakkan di wadah yang lain. Dan jangan lupa teman-teman untuk mencuci jamur enokinya ya. Dan bahan yang selanjutnya adalah 3 batang daun bawang. Kita potong kecil-kecil ya teman-teman seperti ini. Kalau teman-teman tidak terlalu suka dengan daun bawang, boleh dikurangi ya. Dan jika teman-teman tadi suka pedas, boleh ditambahkan ya teman-teman cabainya. Dan jika sudah daun bawangnya sudah kita potong, kita sisihkan juga ya daun bawangnya, masukkan ke dalam wadah lain. Dan lanjut lagi untuk memotong di bahan yang lainnya yang teman-teman yang kita gunakan dalam memasak jamur enoki ini. Saya di sini memakai bakso sapi. Bakso sapinya ini saya pakai 8 buah bakso sapi ya teman-teman. Kita kasih atau kita potong kasih kerat seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai ya, biar nanti pas dimasak baksonya ini megar ya teman-teman ya, karena ada selah-selahnya seperti itu. Oke, ini sudah selesai baksonya. Ini sebagai topping ya teman-teman. Kalau suka boleh ditambahin ya. Mau pakai sosis juga tidak apa-apa ya. Lanjut lagi ya teman-teman. Kita mau menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi di minyak yang panas. Jangan lupa hidupkan api kompornya, pakai api yang sedang, cenderung kecil aja ya. Jangan terlalu besar, khawatirnya nanti malah gosong. Kita tumis bumbu halusnya ini sampai bau langunya itu hilang. Seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa ketika sudah mendidih atau bau langunya sudah hilang, kita masukkan 1 butir telur. Ketika kita memasukkan 1 butir telur tersebut, harus kita selalu aduk-aduk ya biar telurnya ini hancur. Dan jangan lupa masukkan air bersih. Di sini saya memakai airnya itu sebanyak 500 ml ya teman-teman. Kita aduk biar tercampur dengan rata dan juga sempurna. Tunggu mendidih. Setelah mendidih, tambahkan saus cabai. Di sini saya memakai saus cabainya sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman, dan tambahkan juga saus tiram. Dan saus tiramnya ini saya menggunakan sebanyak 2 sendok makan juga. Jika sudah, kita masukkan bakso yang sudah kita iris-iris tadi atau kita kerat-kerat pinggiran atau atasnya itu, biar hasilnya itu dia megar ya teman-teman. Aduk biar bumbunya itu juga meresap ke dalam baksonya. Dan setelah itu kita akan memasukkan bahan yang lainnya. Selanjutnya masukkan jamur enoki yang sudah kita
cuci bersih tadi ya teman-teman. Sebelum dimasukkan kita cuci bersih terlebih dahulu. Setelah jamur enokinya masuk, kita masukkan sayurannya atau pakcoy yang sudah kita potong-potong tadi ya. Dan selanjutnya kita aduk sampai jamur enoki dan pakcoynya ini matang. Pastikan semuanya terendam dengan kuahnya ya teman-teman, seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengkoreksi rasanya ya. Jika sudah pas boleh kita matikan api kompornya. Jika belum boleh ditambahkan ya bumbu penyedapnya atau garamnya, seperti itu. Dan ini sudah matang, rasanya juga sudah pas. Dan yang terakhir saya memasukkan potongan daun bawang yang sudah kita potong tadi. Karena daun bawang ini cepat matangnya atau cepat layunya, maka saya memasukkannya di akhir saja ya teman-teman. Kita bolak-balik sebentar, kita aduk-aduk sebentar, maka daun bawang ini sudah matang. Dan rasanya sudah pas, ini sudah siap untuk kita sajikan dan kita nikmati bersama keluarga tercinta. Boleh pakai nasi, boleh juga enggak, digodain juga seperti ini tuh enak banget. Kuahnya kental, rasanya gurih, dan ada rasa pedas dan manisnya juga. Rasanya enak banget, wajib kalian coba. Terima kasih ya yang sudah mendukung channel saya. Ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih.